Shalom saudara, pada hari ini saya akan melanjutkan pembahasan dari Wahyu pasal 6 ayat 3 dan 4, kuda merah padam. Demikian firman Tuhan, dan ketika anak domba itu membuka materai yang kedua, aku mendengar makhluk yang kedua berkata, "Mari." Dan majulah seekor kuda lain, seekor kuda merah padam, dan orang yang menungganginya dikaruniakan kuasa untuk mengambil damai sejahtera dari atas bumi, sehingga mereka saling membunuh, dan kepadanya dikaruniakan sebilah pedang yang besar. Saudara, nas ini menggambarkan pembukaan materai kedua oleh anak domba yang memunculkan kuda merah dan penunggangnya. Kuda merah melambangkan penumpahan darah dan peperangan. Penunggang kuda merah diberikan kuasa untuk mengambil damai sejahtera dari bumi, sehingga manusia saling membunuh dan ia diberikan sebilah pedang yang besar. Saudaraku, konflik yang digambarkan dalam kitab Wahyu ini adalah pertentangan antara Allah melawan iblis atau setan, Kristus melawan antikristus, dan Roh Kudus melawan nabi palsu. Dimanapun Injil diperkenalkan di daerah-daerah yang belum mendengarnya, konflik ini nyata dan seringkali menimbulkan pertumpahan darah, bahkan di dalam keluarga sendiri. Tetapi meskipun demikian, kejahatan tidak memiliki kuasa yang melekat atau kuasa yang besar. Karena Allah lah yang memberikan kuasa, yang mengizinkan kepada sejahat untuk memiliki kuasa itu, untuk mengambil damai sejahtera itu. Dan Allah tetap memegang kendali dan menetapkan batas-batasnya. Nah, beberapa penafsiran mengenai mereka yang saling membunuh ini adalah peperangan secara umum sepanjang masa. Sepanjang zaman, perang saudara, orang Kristen yang dibunuh, orang Kristen yang saling membunuh, dan musuh-musuh Allah. Saudaraku, ada kemungkinan bahwa ayat ini merujuk pada pembantaian umat Allah. Tapi teks tidak memberikan informasi spesifik tentang siapa yang dibunuh, meskipun pembantaian orang Kristen memang terjadi sepanjang zaman dalam konflik rohani yang terus-menerus ini. Pedang besar yang disebutkan tidak mengesampingkan adanya peperangan secara umum di dalam dunia ini. Nah, sebagai orang percaya, kita harus siap menghadapi pertentangan dan penganiayaan ketika memberitakan Injil. Tuhan Yesus sendiri telah memperingatkan bahwa Ia datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Oleh karena itu, kita harus tetap setia kepadanya meskipun menghadapi penderitaan. Dan kita tidak perlu takut terhadap kuasa kegelapan, karena Allah yang berdaulat dan memegang kendali atas segala sesuatu. Ia menetapkan batas-batas bagi kejahatan, dan pada akhirnya akan menghakimi mereka yang menolaknya. Dan marilah kita selalu berdoa bagi mereka yang mengalami penganiayaan karena iman mereka, supaya Tuhan memberikan kekuatan dan ketabahan kepada mereka. Dan kita juga harus mendukung saudara-saudari seiman kita yang mengalami kesulitan ini. Dan kita harus menjadi agen pendamaian di tengah dunia yang penuh dengan konflik. Meskipun Injil dapat memicu pertentangan, mari kita berusaha hidup damai dengan semua orang sejauh mungkin, sedapat mungkin, dan menjadi saksi-saksi Kristus melalui perkataan dan perbuatan kita. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur karena Engkau berdaulat atas segalanya. Saat kami menghadapi peperangan rohani dan penolakan karena Injil, kuatkanlah kami untuk tetap setia kepadamu, dan tolonglah kami menjadi pembawa damai di tengah-tengah konflik dan penganiayaan. Kami berdoa bagi saudara-saudari seiman kami yang menderita, kiranya Engkau menjaga mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus yang telah memenangkan pertempuran dan kemenangan, kami bersama-sama berdoa. Amin.